Zulkifli Channel. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Punya anak-anak untuk lebih mengenal nama-nama Allah, nama-nama Allah tadi, mengenal ayat suci Al-Quran, serta murid menjadi agama lainnya menjadi lebih tahfiz dan tahfiz lainnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita langsung saja masuk ke acara yang dinanti-nantikan, yaitu acara tausiah yang akan dilanjutkan dengan doa oleh Al-Mukarram Al-Ustaz. Kepada Al-Ustaz kami persilakan. Ini sudah diukur ini kekuatan toannya, Pak. Ini aja 5 menit saja pakai peraturan, ini ceramah 3 jam ini, benar. Baik, anak-anak kami jangan ada yang ribut ya nak ya. Subhanallah, tadi lantunan-lantunan dari lisan kalian yang masih bersih, suci, mendatangkan para malaikat hadir bersama kita. Cuma malaikat nanti akan lari ketika pas pengajian ada yang ribut ya. Tolong tenang dulu ya anak kami. Kalau terasa capek dengarkan ceramah, nanti main di luar dulu, pas kuenya datang nanti dipanggil ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya kalau di Bumi Lacang Kuning setiap ada perhelatan akbar ini ada ciri khasnya. Salah satunya itu adalah pantun. Jadi kita buka dengan pantun dulu. Kalau tepat sirih tak usahlah lama nanti acaranya. Baik Bapak Ibu, kita buka dengan pantun dulu. Pucuk kembang buah kelapa, merah merona si buah tomat. Selamat datang, selamat berjumpa dengan Ustaz Eko, saudara kandungnya Raffi Ahmad. Baik, pantun yang kedua, sungguh indah sinar rembulan, duduk di teras makan cemilan. Siapa nanti yang jamaah pulang duluan, mudah-mudahan dicegat kuntilanak di tengah jalan. Jangan ada yang pulang sebelum selesai. Panitia, nanti kalau ceramah saya terlalu panjang dikode aja, coba ya, di stop aja. Karena Isra wal Mi'raj ini kita buka secara gamblang, tapi kalau merasa nanti terlalu panjang dikode saja, lalu kita nanti langsung stop, kita tutup dengan doa. Baik, innalhamdalillah, segala puji-puja dan kemenang syukur kita panjatkan, kita persembahkan, dan mutlak hanya milik Allah tabaraka wa ta'ala, Allah azza wa jalla, Allah jalla jalaluh, Tuhan kita semua, Tuhan yang mereka dan juga Tuhan yang alam semesta. Pada malam hari yang berbahagia ini, di antara keluarga besar umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di lingkungan Masjid Al-Jamaah yang kita cintai ini, kitalah yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk hadir di tempat ini dalam rangka untuk mensiarkan agama Allah, melaksanakan sunatullah dan sunnah Rasulullah yang ditaja dalam sempena menyambut sekaligus memperingati Isra wal Mi'raj Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, persoalan Bapak Ibu ngerti atau enggak tausiah saya itu nomor 13 dinilai oleh Allah. Paham atau enggak ceramah saya nomor 9 dinilai oleh Allah. Tapi yang pertama kali dinilai oleh Allah, pengorbanan dan perjuangan Bapak Ibu mematikan televisi, meninggalkan rumah, datang ke tempat ini. Ini yang luar biasa. Berat Bu untuk hadir kemari. Sementara di ANTB menolak talak sudah main tadi, kan itu lagi seru-serunya ya. Tapi kita matikan
demi datang kemari. Ini perjuangan yang luar biasa Bapak Ibu, pengorbanan yang luar biasa. Dalam konsep syariat Islam, setiap amaliyah atau ibadah yang perjuangan pengorbanan yang besar, pahalanya pun dibedakan oleh Allah. Sholat 5 waktu yang paling hebat itu adalah sholat subuh berjamaah di masjid. Sampai-sampai kata Nabi, barang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, ditulis baginya pahala seperti orang sholat sunat sepanjang malam. Kenapa? Perjuangan sholat subuh itu berat. Kalau bangunnya nggak berat, banyak yang bisa bangun jam 4, tapi datang kemari yang berat. Bangun jam 4 tapi ke Jurong mancing, cari toman. Kemari berat, Pak, berat. Ya. Makanya di mana-mana masjid mushola kalau subuh sepi dari jamaah, Pak. Sepi. Kecuali masjid al-jamaah. Nah, saya pernah pas pagi kuliah subuh lewat dari sini, saya lihat jamaah subuhnya luar biasa. Pantas kalau pengurus mau membesarkan masjid ini, membludak jamaahnya sampai ke jalan. Saking banyaknya di luar, jarang yang masuk. Ya, itulah beratnya sholat subuh. Lalu yang kedua, sholat isya berjamaah. Kata Nabi, siapa yang sholat isya berjamaah di masjid atau mushola, ditulis baginya pahala seperti orang sholat sunat setengah malam. Ya. Kenapa? Berat sholat isya berjamaah itu di masjid. Ya. Gimana kita mau berangkat ke masjid? Siaran TV menggoda, terpaksa menikahi tuan muda sedang main, putar channel ke bawah, India lagi, ya. Gak dengar lagi aja, Pak. Ya. Makanya itu berat sholat isya berjamaah di masjid itu. Ya. Itulah perjuangan pengorbanan yang besar, pahalanya pun dibedakan oleh Allah. Ustadz, ada ustadz ceramah berdiri sama duduk di kursi, pahalanya lebih besar yang berdiri, Pak, dibanding yang duduk di kursi. Lagian kalau sudah ustadz ngapain cari-cari kursi, kan gitu kan? Kalau sudah ustadz aja lah, ngurusi umat. Makanya saya nggak mau ikut ngejar-ngejar kursi ini. Ya, lebih enak berdiri. Pahalanya pun lebih besar dari kalau ceramah sambil duduk. Jamaah dengarkan ustadz ceramah, yang duduknya di teras sama di dalam, pahalanya pun lebih besar yang di dalam dibanding yang di teras. Yang di dalam mau buka WA segan, iya kan? Mau denger chip segan, kenapa? Ada ustadz. Kalau di teras kan tenang. Makanya pahalanya lebih besar yang di dalam ketimbang yang di luar kalau dengarkan ceramah. Yang di dalam gitu juga, yang duduknya nyandar sama tak nyandar, pahalanya beda. Loh, lebih besar yang tak nyandar ini tak punya sandaran. Yang bersandar tenang lah, kan begitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, terserahlah mau pahala besar pahala kecil, yang penting kita hadir di sini, mau mendengarkan saja tausiah ini. Allah lebih tahu balasan apa yang akan diberikan kepada kita. Beriring dengan karunia dan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, Bapak Ibu. Berawal dari ketika kita tidur, siang hari tadi kita beraktivitas, dan insya Allah malam ini kita ditidurkan kembali oleh Allah. Bapak Ibu, banyak yang kita lupa kalau tidur itu nikmat yang luar biasa. Berapa banyak di luar sana, Pak, orang yang mau tidur pun susah. Saya dulu sebulan sekali mengisi pengajian di komplek, Pak, di Chevron, tim leader Chevron. Saya ustadz tetapnya. Sebulan sekali mau di meeting juga di kesus saya, manajemen kolbunya. Kita menyangka yang tinggal di komplek Merapi, di komplek Singgalang, di Krakatau, menurut kita itu enak hidup di sana. Ternyata tidak, Pak. Begitu waktu itu saya pengajian, mereka curhat. Kami di sini punya penyakit, Pak Ustadz. Penyakit apa? Tiap malam kami susah tidur. Terkadang sudah jam 2, jam 3 juga susah tidur. Sementara pagi-pagi harus bangun pagi. Lama-lama kesehatan kami terganggu karena kurang tidur. Lalu apa solusinya, Pak? Saya tanya. Kami datangkan seorang ahli dari Singapura, lalu dikasih kami racikan obat tidur sebesar pil hemapiton. Harganya Rp100.000. Artinya mereka yang tinggal di sana menurut kita mewah, mau tidur saja mengeluarkan uang 100.000 kali 30. Berapa, Bapak Ibu? 3 juta satu bulan hanya untuk tidur. Sementara kita jamaah Masjid Al-Jamaah nggak perlu pakai obat tidur. Datang ke masjid, dengarkan ustadz ceramah, pertama-tama nyandar, kedua ngangguk-ngangguk, akhirnya ngantuk, tidur, alhamdulillah.
Dengarkan ceramah bisa tidur Pak, luar biasa. Dengarkan khutbah Jumat bisa tidur, luar biasa. Di luar sana orang pakai pil tidur, mengeluarkan 100.000 kita nggak perlu, cukup dengarkan Ustadz ceramah bisa tidur, alhamdulillah. Makanya saya kalau tabligh akbar malam di mana-mana jamaah tidur saya nggak marah. Kenapa? Sedang dapat nikmat, kita ucapkan alhamdulillah. Tapi kalau tidur semua innalillah, matikan lampu pulang. Apa aja ceramah pada tidur kan begitu kan? Nah Bapak Ibu, jadi tidur itu adalah nikmat, tapi ada 3 tidur yang dibenci oleh Allah. Pertama, tidurnya orang siap subuh, tanda kemiskinan. Yang kedua, tidurnya orang siap maghrib, tanda penyakitan. Yang ketiga, tidur Ustadz sedang ceramah, kalau itu penghinaan. Jadi kalau sudah banyak tidur berarti sudah banyak menghina, saya tutup nanti kan begitu ya. Nah jadi Bapak Ibu, semoga pertemuan dan perpisahan kita pada malam hari yang berbahagia ini senantiasa dalam curahan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salawat senantiasa kita sampaikan ke hadapan Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi saya mengingatkan Bapak Ibu, berbicara sunnah Nabi nggak usah yang tinggi-tinggi ya. Masalah cadar, masalah isbal, celana cingkrang, masalah jenggot, capek memperdebatkan itu. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sunnah Nabi yang ringan saja banyak kita tinggalkan. Ngapain kita bicara sunnah Nabi yang tinggi-tinggi, cuma sibuk berdebat di kedai kopi. Sunnah Nabi yang sepele banyak kita tinggalkan. Bahkan dalam konteks hidup berumah tangga, kenapa hari ini angka perselingkuhan, angka perceraian tinggi? Karena dalam membina rumah tangga nggak sunnah Nabi yang dijalankan. Apa contoh sunnah Nabi Bapak Ibu? Rasul ketika mau minum, dia akan selalu tanya istrinya, di mana kamu tadi minum Aisyah? Artinya Rasul akan minum di bekas bibir istrinya. Begitu juga Aisyah, ketika dia mau minum, ditanya dulu di mana tadi Rasul minum, di bekas bibir Rasul lah dia minum. Bayangkan ini sunnah Nabi. Kita begitu kopi kita, suami kita minum, alah kalau lima munculkan tadi minuman, lima, itu tanya kali itu. Alergi kita nengok bekas minum istri kita, alergi kita minum bekas daripada bibir suami kita, katanya sunnah Nabi. Nabi ketika dia tinggal di rumah, baik di rumah Aisyah binti Abu Bakar, di rumah Hafsah binti Umar, di rumah Juwairiyah binti Haris, di rumah Hindun, di rumah Maimunah, asal mandi Bapak Ibu nggak pernah sendiri, tapi berduaan dengan istrinya. Bayangkan, bahkan dalam kitab Sirah Nabawiyah, buah karya daripada Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri, di situ dikisahkan Rasulullah pernah mandi dengan Aisyah. Sebelum mandi, cipratan-cipratan air dulu di kamar mandi. Bayangkan mesranya itu Bapak Ibu. Rasa-rasa dilakukan saat jalan stadion. Kita pernah mandi berdua dengan istri. Capek, lu ini buku pintu, capek kalau mandi, lapor kalau mandi. Ya. Ini sunnah Nabi yang sepele, tapi banyak kita tinggalkan. Lalu Nabi ketika sebelum tidur, dia panggil dulu istrinya, diajak istrinya curhat. Apakah sudah ini kita jalankan? Tidak Bapak Ibu. Banyak hari ini suami mau tidur nggak pernah ngajak istrinya curhat. Istri di sebelah bukan dia curhat, dia megang HP, main chip domino pula, kan itu. Istri main TikTok pula, dah. Akhirnya istri stres, suami nggak bisa diajak curhat, akhirnya curhat dengan suami orang. Ya. Ini sunnah Nabi Bapak Ibu, tapi hari ini banyak kita tinggalkan. Maka malam hari yang berbahagia ini, dalam sempena Isra wal Mi'raj, mudah-mudahan menumbuhkan kecintaan kita kepada Rasulullah, sehingga di yaumil kiamat nanti kita termasuk orang-orang yang mendapatkan pertolongan beliau berupa syafaatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu, kita buka kisah Isra wal Mi'raj. Buku rujukan kitab rujukannya yaitu kitab Kisahul Mi'raj wal Mi'rajul Kabir, karya daripada Syekh Nazmuddin Al-Ghaibi. Kemudian adalah kitab Ar-Rajabiyah. Inilah dua kitab yang secara detail menceritakan tentang kisah Isra wal Mi'raj. Pertama, Bapak Ibu, Isra wal Mi'raj ini ada sebab, Pak. Ya. Sebab-sebab terjadinya Isra wal Mi'raj itu ada, dan syahidnya pun diabadikan dalam Al-Quran. Satu-satunya ayat yang dibuka dengan kalimat tasbih.
peristiwa yang dibuka dengan kalimat tasbih itu hanya Isra wal Mi'raj. Padahal banyak Bapak Ibu peristiwa yang mengagumkan yang nggak dibuka dengan kalimat tasbih. Contoh, Nabi Ibrahim ketika ditangkap Raja Namrud, dibakar hidup-hidup sampai hari kiamat Bapak Ibu, belum ada ditemukan sejarah manusia yang dibakar oleh api itu akan selamat. Tapi Ibrahim selamat. Gara-gara apa? Kunci pembuka diturunkan oleh Allah melalui Jibril. Apa kunci pembukanya? Dan inilah kisah yang diberikan dalam Al-Quran. Qulna ya narukuni bardan wassalama ala Ibrahim hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Dibuka dengan qulna ya na, bukan subhana. Padahal Ibrahim Bapak Ibu jangankan kulitnya, sehelai rambutnya pun tidak terbakar oleh api. Peristiwa luar biasa. Tapi dalam Al-Quran nggak ada kalimat subhana, yang ada qulna ya na. Kemudian Nabi Yunus alaihissalam ditelan oleh ikan hiu, berbulan-bulan berada di perut ikan. Berbagai versi riwayat, ada yang menyatakan 40 hari, ada yang menyatakan 3 bulan. Lalu tepat pada tanggal 10 Muharram hari Asyura, maka kemudian Jibril pun turun memberikan doa pembuka dan penyelamat bagi Yunus. Dan inilah pengabadian kisah dalam Al-Quran, dan kisahnya dibuka dalam Al-Quran dengan kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, bukan dengan kalimat subhanaka. Lalu apa hebatnya Isra wal Mi'raj? Bapak Ibu, sebab Isra wal Mi'raj salah satunya dari sekian banyak sebab. Pada waktu itu terjadi debat, Pak. Ya, jadi debat terbuka. Kalau kita dulu pernah lewat debatnya Pak Prabowo dan Pak Jokowi, itu debat kampungan, Pak. Ketinggalan zaman. Ada calon gubernur nanti mau maju melakukan debat, itu kampungan biasa. Ya, yang diperdebatkan jabatan kekuasaan dunia. Tapi yang berdebat ini, yang akan kita ceritakan ini, dua makhluk ciptaan Allah melakukan debat terbuka. Siapa dia? Langit dan bumi melakukan debat. Pertama-tama bumi menantang langit. Hei langit, ada apa? Saya lebih mulia daripada engkau, kata bumi. Dari mana buktinya kau lebih mulia? Sama saya ada gunung-gunung, ada pulau-pulau, ada lautan, ada daratan, ada sungai-sungai, ada kota-kota dengan gedung-gedung pencakar langit menjulang tinggi. Sama saya ada berbagai macam flora dan fauna menghiasi seluruh hamparan ini, membuktikan saya lebih mulia daripada engkau, kata bumi kepada langit. Lalu apa kata langit? Tidak. Bagaimanapun saya lebih mulia daripada engkau, kata langit. Mana buktinya? Kata bumi. Sama saya ada matahari, ada bulan, ada bintang, ada berjuta-juta galaksi yang membuat keindahan di saat malam hari. Matahari memancarkan sinar yang dahsyat, maka benda-benda angkasa itu semuanya ada sama saya. Ini menunjukkan saya lebih mulia daripada engkau, kata langit kepada bumi. Ya. Skor 1-1 debatnya, Pak. Belum ada pemenang. Lalu kata bumi, tidak. Bagaimanapun saya lebih mulia daripada engkau, kata bumi. Mana buktinya? Kata langit. Sama saya ada Baitullah, masjid yang pertama diciptakan oleh Allah di permukaan bumi ini. Baitullah itu, Ka'bah itu Bapak Ibu, dulu pertama itu dihadirkan oleh Allah ada 4 buah gundukan tanah fondasinya. Inilah sekarang rukun Yamani, rukun Hajar Aswad, ya rukun Iraki. Jadi itu sudah ada ditonjolkan oleh Allah 4 buah batu untuk fondasi. Ya, ini kisah Ka'bah sejenak. Ya, kita tarik ke belakang. Lalu kemudian Ka'bah ini dibiarkan. Maka para malaikat tawaf di Baitul Maqmur, tawaf di sini juga tawaf. Kenapa mereka harus tawaf? Karena Ka'bah ini adalah pusat bumi. Maka tawaf kita itu berlawanan dengan jarum jam supaya seimbang. Nah, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Disinilah awal pertama Bapak Ibu, iblis mengajak perang kepada Adam, karena iblis ini dulu namanya Izzazil.
makhluk paling mulia di atas Jibril. Kenapa? Ibadahnya di bumi 1000 tahun, di setiap langit 1000 tahun kali 7, 7000 tahun, 8000 tahun dia sujud kepada Allah. Ya. Tapi ketika dia diuji oleh Allah untuk sujud kepada Adam, dia tidak mau. Aba wastakbar, dia sombong. Akhirnya apa? Dia pun oleh Allah ditakdirkan menjadi penghuni neraka jahanam. Lalu dia minta perjanjian dengan Allah. Qala fabima aqwaitani la'aqudanna lahum siratal mustaqim thumma la'atyanahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Karena engkau telah menjadikan kami golongan sesat, kami mohon akan nanti kami datangi manusia itu dari kiri, kanan, muka dan belakang, sehingga nanti engkau mendapatkan sedikit hamba yang pandai bersyukur. Maka Bapak Ibu, kemudian dia pun diusir dia pun ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi penghuni neraka. Maka kemudian disinilah dia dendam kesumat dengan Adam. Maka Adam tinggal di surga, Bapak Ibu. Begitu di surga, Adam merasa kesepian, ya, merasa kesepian sendiri. Tiba-tiba Allah menunjukkan tentang hatinya Adam. Dilihatlah tiba-tiba di sebuah batang, di sebuah dahan, ada sepasang burung merpati, ya, sedang berkasih-kasihan. Makanya burung merpati ini lambang cinta. Kita kalau anak kita mau baralik, mau undangan, ngasih nyebar undangan, biasanya di depan ada gambar burung merpati, lambang cinta. Nggak pernah itu ada undangan di depannya itu gambar buaya, nggak ada. Gambar harimau, nggak ada. Pasti gambar sepasang merpati. Lalu kemudian Adam berpikir, andaikan aku seperti makhluk itu, ada pasangannya, betapa bahagianya aku. Wa umli lahum inna kaidi matin. Allah punya rencana yang hebat. Begitu Adam merasa ingin pasangan, maka Allah utus Jibril turun ke surga pada hari Jumat ba'da asyar. Maka diambillah tulang rusuknya Adam yang sebelah kiri. Ya, makanya tulang rusuk kita ini Pak, yang kiri ganjil, yang kanan genap. Makanya kekuatan kita yang kiri agak lemah. Kenapa? Tulang rusuknya diambil untuk penciptaan Hawa. Begitu diciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam ini, Bapak Ibu, hidup, maka luar biasa cantiknya Hawa. Jadi cantiknya Siti Hawa itu Bapak Ibu, sepertiga kecantikan perempuan di dunia ini, sepertiga itu miliknya Siti Hawa. Sepertiga lagi miliknya Siti Sarah. Tinggal sepertiga, bagilah 3 miliar perempuan yang ada di bumi ini. Jadi kalau ada perempuan yang sok-sok cantik itu, iya kan, nggak ada apa-apanya. Sepertiga bagi 3 miliar. Berapalah satu orang dapat itu cantik? Ya kok paling sok, paling cantik pula dia diduri. Iya kan? Nah begitu melihat Hawa Bapak Ibu, Adam pun mohon maaf nafsu, naik nafsunya. Makanya dibilang Hawa nafsu. Gara-gara nengok Hawa, Adam nafsu. Kalau waktu itu Hawa yang nafsu nengok Adam, namanya Adam nafsu. Makanya Hawa nafsu. Lalu apa kata Jibril? Tunggu dulu Adam, ini surga. Ini surga ini. Bukan Alexis ini, kan itu kan? Nggak boleh di sini berzina. Lalu bagaimana? Aku memiliki Hawa. Tunggu ijab kabul, nikah. Maka terjadi pernikahan di surga. Nah salah satu daripada rukun nikah itu ada mas kawin, mahar. Jibril bingung, apa ini mas kawinnya? Kan begitu Bapak Ibu. Toko emas Campaknya belum ada saat itu. Kemana mau beli emas? Mas Jawa lagi belum ada. Mas Eko, Mas Santo belum ada. Turunlah wahyu. Yang dijadikan mahar itu adalah Nur Muhammad, yaitu ucapan sholawat 3 kali. Menikahlah Adam dan Hawa. Itu singkat cerita. Lalu kemudian Allah katakan, silakan kau nikmati surga ini, tapi satu permintaanku, kata Allah, jangan kau dekati satu pohon yang besar itu, namanya pohon yang berbuah, namanya buah khuldi. Bu, jangan tuh ya Bu ya. Bu, jangan tuh Bu. Sudah pernah tahu khuldi? Buah kelengkeng kita tahu, buah sawit tahu, tapi titisan buah khuldi kita banyak nggak tahu Pak. Khuldi itu ditipiskan kepada kita, keturunan Adam Hawa. Ya Bapak Ibu ya, artinya khuldi saja membuat Adam
keluar dari surga. Jangan sampai kita ini Pak, keturunan Adam, gara-gara huldi ini kita akan masuk ke nerakanya Allah. Di mana huldi itu? Nah, ketika Adam dan Hawa memakan huldi, Allah murka, disangkutkan huldi itu di tenggorokan selama 1 bulan. Maka kita umat Muhammad puasa 1 bulan. Kenapa? Karena Adam dan Hawa juga berpuasa di surga 1 bulan tidak makan minum. Kenapa? Buah huldi disangkutkan oleh Allah di tenggorokan. Setelah 1 bulan dilepas oleh Allah. Nih Pak, keturunan Adam, ada sisa huldi nyangkut di sini. Jakun, ya. Jakun namanya. Nih. Yang sama Hawa mana? Setelah 1 bulan, mohon maaf, dilepas oleh Allah, diturunkan 1 jengkal, dijadikan kembar. Itulah Merapi dan Semeru. Sudah tahu Bu? Sudah paham? Gara-gara ada tipisan huldi di situ turun ayatnya. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Hai Nabi, perintahkan anak-anakmu, perintahkan istri-istrimu, perintahkan anak-anak dan istri-istri orang mukmin agar mengulurkan jilbab, menutup dada dan seluruh tubuhnya. Jadi nggak boleh jilbab itu ditaruh, diikat di leher, nutupin dada. Kenapa dada harus ditutup? Mohon maaf, tuh ada titisan huldi. Cukup kakek moyangmu Adam yang terusir dari surga gara-gara huldi. Jangan sampai huldi ini nggak ditutupin. Adam saja seorang nabi terusir dari surga, apalagi Adam sekarang. Adam Portugal, persatuan orang tua gatal. Contoh Bapak Ibu, ini contoh ya. Ada perempuan Pak, Bu, dinampakkan huldinya, kita laki-laki normal Pak. Coba lihat, mana yang bereaksi duluan? Iya, turun naik nengoknya. Kenapa bereaksi? Huldi ketemu huldi, CLBK, cinta lama bersemi kembali. Jadi jelas kajinya Pak, Allah ciptakan itu semua ada skenario nya. Nah, kemudian pada hari Jumat diusirlah Adam dan Hawa dari surga. Adam dibuang ke Ceylon, Sri Lanka, kemudian Hawa dibuang ke Jeddah. Menurut Imam Al-Ghazali 100 tahun mereka terpisah. Lalu tepat pada tanggal 9 Zulhijjah hari Jumat, Adam dan Hawa dipertemukan oleh Allah di padang Arafah di sebuah bukit kecil yang bernama Jabal Rahmah. Ya, bertemulah mereka di sana. Setelah bertemu, mereka menunduk sambil nangis. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sampai sekarang apabila kita haji, hukumnya hari Jumat, maka disebut haji akbar. Karena pertemuan Adam dan Hawa hari Jumat di Jabal Rahmah pada Arafah. Dan sampai sekarang tanggal 9 Zulhijjah, maka itu seluruh jemaah haji wajib melaksanakan wukuf di padang Arafah. Karena itu adalah rukun, tidak bisa dibayar dengan dam. Nah, Bapak Ibu, siang dan malam mereka menangis berdoa. Pada tanggal 10 Muharram, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak taubatnya Adam dan Hawa diterima. Dengan syarat, Adam, kamu ambil 4 buah batu dari 4 bukit. Ya, dari Jabal Kubis, dari Jabal Fahran, dari Jabal Nur. Ya, tinggi bukitnya Bapak Ibu. Mendengar taubatnya diterima Pak, Adam dan Hawa nggak mikir berapa tingginya bukit itu. Lalu dia menjawab, labbaik Allahumma labbaik, aku memenuhi panggilanmu ya Allah. Maka diambillah setiap bukit 1 batu, diletakkanlah di atas pondasi tadi. Nah, jadilah nampak bangunan Ka'bah. Dilanjutkan di zaman Nabi Ibrahim dan Ismail, dan sampai sekarang itulah Baitullah, tempat kita tawaf. Itulah sejarah Ka'bah. Jelas Bu? 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 Jelas? Apanya yang jelas? Hah? Kuenya dong, ustadznya yang jelas ini. Iko ya jale tayo tanda kok kan gitu kan. Bisa ditanya aku ceramah materi antan aku lalu kan gitu kan. Aku menjaga kue lu di belakang takut sampai ustadz eko yo. Ya. Jelas gak jelas, pokoknya jelas saja lah kan itu. Nah, wahai langit, kata bumi, dengan adanya Ka'bah, tempat tawaf jutaan manusia dan tidak akan pernah berhenti sampai nanti datangnya hari kiamat.
itulah bukti saya lebih mulia daripada engkau, kata bumi kepada langit. Skor 2-1. Apakah langit kalah? Belum. Langit balas, tunggu dulu bumi, saya lebih mulia daripada engkau. Dari mana buktinya? Sama saya ada dua ciptaan Allah yang maha dahsyat, yaitu surga dan neraka. Surga tempat kembalinya orang-orang yang soleh, surga tempat kembalinya orang-orang perempuan-perempuan yang senantiasa berhijab, menutup auratnya, mereka menjaga lisannya, mereka menjaga auratnya. Surga tempat kembalinya orang-orang yang rajin bangun subuh, mereka menegakkan sholat berjamaah di masjid al-jamaah. Surga tempat orang-orang yang mau mengeluarkan hartanya untuk orang-orang anak-anak yatim, orang-orang tidak mampu. Surga itu ada sama saya. Dan neraka tempat kembalinya orang-orang yang tidak taat kepada Allah. Neraka tempat kembalinya orang-orang yang setiap malam kerjanya duduk di meja domino. Neraka tempat kembalinya emak-emak yang gak tahu diri, terkadang sudah berhijab, masih berjoget-joget di atas pentas, tak tahu malu, ada suaminya, ada cucunya, ada anaknya. Neraka itu ada sama saya, kata langit. Maka dengan adanya surga dan neraka membuktikan saya lebih mulia daripada engkau, kata langit kepada bumi. Skor 2-2, belum ada pemenang. Tiba-tiba bumi ingat, hei langit, tunggu dulu, jangan kau merasa senang, kita belum selesai debat. Saya lebih mulia, mana buktinya? Kata langit, sama saya ada makhluk ciptaan Allah yang paling mulia dan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makhluk itu tertulis namanya dalam Al-Qur'an sebagai laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Makhluk itu namanya tertulis dalam Al-Qur'an, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Makhluk itu namanya tertulis dalam Al-Qur'an, maka Muhammad aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khatamin nabiyyin. Dan makhluk itulah nanti orang yang terakhir masuk surga. Bahkan surga diharamkan kepada umat yang lain sebelum umatnya memasukinya. Maka makhluk itulah yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hei langit, Muhammad itu ada sama saya. Muhammad itu lahir sama saya di bumi, besar di bumi, meninggal di bumi, dikuburkan di bumi, dan nanti ketika bangkit pun dari bumi. Dengan adanya Muhammad sama saya membuktikan saya lebih mulia daripada engkau, kata bumi kepada langit. Langit pun nyerah, Pak. Karena memang Muhammad lahirnya bukan di langit, di bumi. Muhammad wafat dikuburkan di bumi. Muhammad juga bangkit nanti juga dari bumi. Sehingga langit merasa sedih. Kenapa? Muhammad nggak ada sama langit, maka langit pun nyerah, Bapak Ibu. Begitu langit nyerah, diam-diam langit menangis kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah, niscaya aku kabulkan doamu. Langit pun menangis kepada Allah. Ya Allah, ya Rabb, Engkau Zat yang Maha Pencipta, Engkau Zat yang Maha Menciptakan. Hamba merasa kurang mulia dibanding bumi, karena sama bumi Engkau hadirkan makhluk yang bernama Muhammad. Dengan kehadiran Muhammad di bumi, memang jelas bumi terlebih mulia daripada hamba. Ya Allah, kata langit, supaya hamba sama mulianya dengan bumi, tolong hadirkan Muhammad sama hamba, kata langit. Nah, pada malam 27 Rajab, doanya langit dikabulkan oleh Allah. Maka Allah panggil itu menteri-menterinya. Ya, Jibril, Mikail, Israfil, ini menteri-menteri langit, menteri-menterinya Allah. Gak pernah ngutak-ngatik suara aja, Jibril enggak, menteri langit. Ini baru menteri penjilat sudah sibuk masalah aja. Jibril, Israfil, Mikail, menterinya Allah di langit, kedudukannya tertinggi, mukarrabin. Gak pernah sibuk yang ngurusin masalah aja. Gak sibuk ngurusin COVID. Dipanggil. Lalu apakah kata Allah, Jibril, malam hari ini kau berhenti dulu menurunkan wahyu. Israel, malam ini kau berhenti mencabut nyawa. Jibril dan Israel, Bapak Ibu, disuruh berhenti mendapatkan wahyu, disuruh berhenti mencabut nyawa. Mereka menggigil ketakutan. Apa katanya? Ya Rabb, malam hari ini engkau menyuruh hamba berhenti menurunkan wahyu. Malam hari ini engkau menyuruh Israel berhenti mencabut nyawa. Apakah kiamat hendak engkau jatuhkan, ya Allah? Jibril, Israel takut sama hari kiamat, Bapak Ibu, ketakutan.
idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Wa qala ayatan ukhra al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Ini ayat berbicara tentang hari kiamat. Pernah nggak kita tertanam rasa takut sama kiamat? Ada Bapak Ibu. Takut Pak Ustaz? Iya, lagi di masjid ceramah takut. Besok waktu di depan sana 1, 2, nah ada kiamat lah. Dan jadi mau mirip dulu kok, kan itu kan. Waktu ada orang berlari di atas batas, ayo tarik. Oh, lupa sama kiamat. Ya. Jibril ketakutan Pak. Kenapa Israel nggak boleh mencabut nyawa malam hari itu? Takutnya Israel mencabut nyawa kafir, dibawa ke langit. Karena hari itu langit akan menerima makhluk yang agung. Muhammad akan datang kunjungan ke langit. Maka langit steril, jangan sampai ada ruhnya kafir nanti di langit sana. Dibersihkan, disterilkan. Lalu kemudian apa kata Allah? Jibril, aku menyuruh engkau bersama Mikail, Israfil dan Israel, turunlah kalian ke bumi. Sebelum itu turun kalian ke surga, jemput Burak, jemput Muhammad, bawa dia menghadapku. Selain aku menginginkan kehadiran Muhammad, langit juga menginginkan kehadiran Muhammad. Supaya apa? Dengan hadirnya Muhammad ke langit merasa sama mulianya dengan bumi. Ya, maka Bapak Ibu, Jibril turun dengan Mikail ke surga. Untuk apa? Menjemput Burak. Sampai di surga, disangkanya Buruk itu 1 Pak, standby, ya, bukan Rubicon, bukan Fortuner yang mau dijemput, enggak laku Pak, Buruk. Begitu sampai di surga, ternyata Buruk itu jumlahnya banyak, berapa? 60.000 ekor. Warnanya sama, besarnya sama, dan semua di kening Buruk itu tertulis nama Muhammad. Bingung Buruk yang mana mau diambil, ini begini banyak. Tapi Jibril yakin Allah akan beri petunjuk. Pasti ada 1 buruk yang akan kita jemput nanti. Tiba-tiba Bapak Ibu, ada seekor buruk yang sedang duduk termenung di bawah sebahan pohon yang rindang di dalam surga sambil meneteskan air mata. Ditanya oleh Jibril, wahai buruk, teman-temanmu merasa gembira kesana kemari, loncat sana loncat sini. Kenapa kau termenung dan kenapa kau menangis? Kenapa kau sedih? Apalagi karantina kau, kan gitu. Apa kena COVID kau, Omikron, kan itu kan. Padahal ada lagi yang lebih berbahaya nanti Bapak Ibu dari Omikron. Ya, ada virus lagi di Ramadan nanti yang lebih bahaya daripada Omikron. Bisa mengganggu orang tarawih, bisa mengganggu orang tadarus. Apa nama virusnya? Mercon. Itu lebih bahaya lagi. Omikron ini nggak apa-apa, orang nggak terganggu. Mercon itu, apalagi malam 1 Januari. Jedar 12 malam. Pernah nggak umat Islam sibuk? Pernah nggak kita merasa terganggu? Enggak. Nah ini Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kok si Sontoloyo merasa terganggu nih, Sontoloyo 1 ini? Dalam hadis kata Nabi, iblis satu-satunya suara yang ditakuti adalah suara azan. Ketika azan dikumandangkan biarpun oleh anak MD, apa iblis lari? Mohon maaf kata Nabi dalam hadis, sampai dia larinya terkentut-kentut saking takutnya dengan suara azan. Berarti yang tergabung dengan azan ini keturunan iblis. Iya nggak Pak? Kan sudah jelas ini dalil hadisnya. Kita kan nyampaikan bahasa hadis ini. Yang takut dengan suara azan itu adalah iblis sampai lari, ya, terkentut-kentut dia. Berarti yang takut dengan suara azan ini keturunan, jelas kan? Ya. Makanya turun ayatnya, ya Bapak Ibu ya. Diturunkan oleh Allah ayatnya, ya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin adwan sayatinal ins wal jin yuhyi ba'dahum illa ba'di zuhrufal qawli gurura. Sungguh kami jadikan musuh bagi tiap-tiap nabi dan umatnya setan golongan jin dan setan golongan manusia. Ada 2 setan Pak Bu. Cuma kalau kita bicara setan yang berbahaya kuburan, jambon, itu kecil setan yang di sana. Yang lebih ngeri setan golongan manusia. Setan golongan manusia wajahnya manusia, pakai SIM, pakai KTP, tapi kelakuannya lebih dahsyat daripada setan golongan jin. Kita buktikan. Setan golongan jin makanannya cuma 2.
Pertama, darah perempuan haid. Kedua, darah perempuan yang sedang nifas. Maka kita diajarkan orang tua kita siap haid dulu, Pak, Bu, cuci bersih, buang ke septic tank, hanyutkan ke sungai. Kenapa? Darah haid itu jin akan datang, turun ngumpul, itu makanan mereka. Makanya siap kita haid jangan main buang aja. Siap haid main buang, lempar, nyangkut di parabola Pak RT kan itu. Ngumpul lah jin di parabola Pak RT. Pak RT nonton bola, jin semua siarannya, rupanya ada yang nyangkut di atas. Ya, itu makanan mereka. Makanya Bapak Ibu, kenapa kalau perempuan haid itu emosinya tinggi? Gak ada manggil muda. Biasanya manggil muda begitu haid, waang ke waang, waang ke waang. 60 kali lu sehari Pak. Waang ke waang, waang ke waang, muncul kan itu matuang. Sama lakinya emosi tinggi, sama anak sing main pukul. Karena waktu kita sedang haid, Bu, menurut para ahli ruqyah, itu jin itu bergelantungan di paha kita. Nunggu kalau ada kebocoran nuklir. Sempat ini bocor, itulah makanan mereka. Makanya supaya diajarkan dekat, usir pakai doa. Makanya Nabi ngajarkan doanya sama Aisyah. Aisyah, apabila engkau haid pertama, bacalah doa ini. Saya tablik akbar di Balam Pak, hampir 1000 ibu-ibu MA BKMT, ya, bukan hilir. Saya tanya doa haid, satu pun gak ada yang tahu. Untung di Balam saya tanya, kalau dari jamaah saya tanya nggak tahu kan kacau kan. Dekat rumah saya jamaahnya kan begitu kan. Untung di Balam kejadiannya Pak. Bayangkan itu, hampir 1000 BKMT gak ada yang tahu doa ketika haid. Padahal masuk WC pakai doa, keluar rumah pakai doa, mau makan pakai doa. Ini begitu haid saat kotor, saat kita nggak sholat, kita nggak boleh baca Quran. Pakai benteng, pakai doa, banyak nggak tahu di sana Pak. Kalau ibu-ibu dan jamaah dari wajahnya saya yakin, insya Allah lebih parah dari yang di Balam. Apa doanya Bu? Hah? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bahaya ini Bu kalau nggak tahu doanya. Apa doanya Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala kulli hal, astagfirullah min kulli dzambi. Wajar lah Pak ibu kita ini. Ini kan masih ABG semua, belum haid, makanya nggak hafal doanya. Ya. Nah Bapak Ibu, saudara yang dirahmati Allah, maka kembali kepada kita cerita awal, ya. Begitu tadi kemudian nampaklah satu buruk sedang menangis. Jibril, saya menangis bukan karena sedih, saya menangis bukan karena lapar. Lalu kenapa kau menangis? Saya menangis karena rindu. Rindu dengan siapa? 6000 tahun yang lalu kami tercipta, di kening kami tertulis ada makhluk bernama Muhammad, dan sampai detik ini, hari ini kami belum tahu makhluk yang bernama Muhammad itu. Kami yakin makhluk yang bernama Muhammad itu makhluk yang paling agung, yang paling mulia di antara makhluk ciptaan Allah, sehingga namanya tertulis di gerbang aras, la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah, bergandengan dengan nama Allah. Dan saya tidak akan berhenti menangis sebelum bertemu dengan makhluk yang tertulis di kening saya yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Bapak Ibu, buruk nangis Pak. Rindunya dengan Rasul, buruk itu nangis. Kita perintah Rasul aja banyak kita tinggalkan, itu pula kita kangen dengan Rasul. Apa perintah Rasul? Suruh memakmurkan masjid, berjamaah di masjid, jangan lama-lama gibah gunjing di kedai. Perempuan jaga auratnya. Kenapa? Perempuan auratnya, suaranya juga adalah aurat, goyangan gerakannya juga adalah aurat. Maka kata Nabi dalam hadis sahih, menjelang akhir zaman nanti banyak umatku berpakaian tapi telanjang. Maksudnya apa? Dia berpakaian tapi ketat, membentuk lekuk tubuh, ya, sehingga orang tahu, ya, ini gitar Spanyol ini, nah ini drum aspal ini lurus dari atas ke bawah, ha? Celana ketat, belum pakai training, tampil pada capil sana itu pagi-pagi hari Minggu loh. Jumpa Ustadz pula, tak katanya. Tak awak tengok, nanti katanya sombong, mau ditengok awak Ustadz pula, tak ditengok sayang pula, kan gitu.
Kalau masih gadis lumayan, Pak. Ini kalau sama dia 50 ya, Pak. Iya kan? Waktu pakaian lalu disetrika, ketat pula pakaiannya, Allah ya Rabbi. Maka kata Nabi itu berpakaian tapi telanjang, atau pakaiannya longgar tapi tipis. Lalu apa kata Nabi? Kepala mereka bagaikan gunung onta. Tuh, pakai wig atau disambung ke atas. Ya, makanya hijab jilbab itu, Bu, seperti yang Ibu pakai, datar ke belakang. Jangan ada embel-embel di atas. Ya. Kemudian apa lagi kata Nabi? Mereka mengeluarkan syair-syair yang menimbulkan syahwat. Nah, syair-syair yang menimbulkan syahwat. Kalau macam syair tadi, mana mungkin ada syahwatnya, Pak? Ya. Salatullah, salamullah. Ada ibu-ibu baca salawat, bapak-bapak unde, lakan, udah dia apa-apa. Iya kan? Lalu ada lagi syair-syair religi. Bila Israel datang memanggil, ada papa naik ke pentas, ibu penyanyi itu dia joget, lakannya papa itu. Ya, berarti itu syair nggak diberikan syahwat. Tapi kalau syairnya, nah, ya, abang pilih yang mana, perawan atau janda, itu lain. Ya, perawan memang imut, janda lebih keriput, kata lain. Apapun di Indonesia unde, nah unde ke unde aja tuh, Pak. Batu ulek mana, batu ulek, ya kan? Nah, Bapak Ibu melantunkan syair-syair dan kemudian apa? Mereka berlenggak-lenggok. Yang lenggak-lenggoknya itu bisa menimbulkan syahwat. Berarti kan di atas pentas ini. Yang kedua, apakah menimbulkan syahwat? Gerakannya jelas, instrukturnya ada di depan, musik pengiringnya lagu dangdut, nah ibu-ibu di belakang lah. Pak Ustadz, kami kan butuh sehat, senam lansia dong. Bu, yang diharamkan bukan senamnya. Cari gedung dalam rumah terserah. Mau ibu gaya kulit bulu, gaya kalajengking, putar-putar, terserah. Tapi di dalam rumah tak ada orang lain nengok, laki-laki tak ada yang tahu. Bukan di muka umum. Orang lain naik udah pun deh rasa hangon dan goha. Itu namanya gerakan kita ini apa? Berlenggak-lenggok bisa menimbulkan syahwat. Maka di ujung hadis apa kata Nabi? Perempuan seperti itu yang 4 tadi, ya, yang pakainya tipis dan ketat, yang berlenggak-lenggok, yang menimbulkan lagu apa, nyanyian apa, yang syair menimbulkan syahwat, yang kepalanya bagaikan gunung onta, yang 4 tadi kata Nabi, perempuan seperti itu jangankan masuk surga, jangankan dekat ke pintu surga, mencium bau surga pun tidak. Dengar, Bu? Tak dengar, kalau yang itu tak dengar dulu, entahlah tadi. Jelas, Bu? Mau percaya tidak, ini hadis Nabi, Sahih Muslim. Ya? Karibana Ustaz, kok salah kan panitia. Kenapa saya bilang diundang? Iya kan? Ya terserah, yang jelas demi Allah ya Rabb, malam ini kau menyaksikan aku sudah menyampaikan kebenaran ini. Ibu-ibu nggak melaksanakan, terserah di padang mahsyar, lepas tuntutan kepada saya. Ya, itu ngerinya masalah aurat, tak main-main Bapak Ibu, tak main-main. Makanya Aisyah ketika ada makam Abu Umar bin Khattab di dalam itu, sejak itulah Aisyah dalam rumah 24 jam berhijab. Kenapa? Ada Umar di dalam. Waktu makam itu baru suaminya Rasulullah dan ayahnya Abu Bakar, Aisyah buka hijab setiap di rumah. Tapi ketika Umar bin Khattab dimakamkan, dia bukan muhrimnya, maka sejak itulah Aisyah menutup aurat. Kenapa? Karena dia yakin Umar bin Khattab juga akan melihat. Malu dia di hadapan Allah seorang istri Rasul apabila auratnya nampak sama orang lain. Ya. Ini Bapak Ibu saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah pentingnya kita menjaga aurat. Ya, itu perintah Nabi. Nah, kembali kepada buruk.
aku rindu dengan makhluk bernama Muhammad. Buruk, berhenti kau menangis. Kenapa? Hari ini Allah mentakdirkan engkau akan bertemu dengan makhluk yang kau rindukan. Karena kami diutus untuk membawamu turun ke bumi, menjemput Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena malam hari ini Allah mengundang untuk bertemu, dan juga langit menginginkan kehadiran Muhammad supaya langit merasa sama mulianya dengan bumi. Barulah buruk tadi berhenti menangis. Naiklah Jibril dan Mikail berangkat turun ke bumi, tepatnya di Makkatul Mukarramah, tepatnya di sebuah lembah yang bernama Masjidil Haram. Dan saat itu Rasulullah sedang bersandar di Hijr Ismail. Bagaimanakah pertemuan Jibril dengan Rasulullah selanjutnya? Jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Iklan dulu. Sampai jam berapa ini Pak? Bu? Sampai jam berapa Bu? Jam 10.15 ini. 15 menit lagi lah ya, kita tutup ya Bu ya. Sabar ya Bu ya. Setengah 11 ya. Baik. Sampai mana tadi Bu? Sampai mana tadi? Turun 2. Hah? Ini pun agak konsen. Sampai pesan berikut. Iya kan? Sampai situ tadi kan? Nah, anak-anak lebih konsen. Nah, Bapak Ibu, maka saat itu Rasulullah sedang berduka di Hijr Ismail. Maka kemudian saat itulah Jibril mengutarakan maksudnya. Maka disinilah pertama kali Bapak Ibu tanda-tanda sholat 5 waktu itu sudah ada ya. Pertama, dibedahlah dada Rasul. Dan ternyata Bapak Ibu, pembedahan dada Rasul ini yang kelima kali dalam sejarah hidupnya. Jadi Rasulullah itu dioperasi 5 kali dalam sejarah hidupnya. Pertama, ketika dia umur 4-7 tahun, waktu itu dalam asuhan daripada Halimatus Sa'diyah. Yang kedua, dibedah lagi dadanya pada umur 10-15 tahun. Kenapa? Masa puber. Yang ketiga, dibedah lagi dadanya pada umur 25 tahun. Kenapa? Mau menikah dengan Khadijah, akan menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Yang keempat, dibedah lagi dadanya pada umur 40 tahun karena mau jadi pemimpin umat. Dibedah lagi dadanya. Yang kelima, dibedah lagi dadanya ketika hendak Isra wal Mi'raj. Jadi 5 kali dada Rasul dibedah sejarah hidupnya, menunjukkan Rasul akan menerima nanti perintah sholat sebanyak 5 kali sehari semalam. Ya, ini nanti inti pengajian kita, Bapak Ibu. Yang kedua, setelah dibedah dada Nabi, dimasukkan 5 obat. Kita tanda kedua, Nabi akan menerima perintah sholat 5 waktu. Apa yang 5 obat itu? Pertama iman, kedua Islam, ketiga ilmu, keempat ihsan, kelima hikmah. Tiga. Yang ketiga, apa lagi tanda-tanda Rasul menerima sholat 5 waktu? Rasul perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 5 kali berhenti dan menjalankan sholat. Sholatnya mengikuti sholat Ibrahim. Pertama di Madinatul Munawwarah di Yathrib, Rasul singgah sholat 2 rakaat. Berangkat lagi singgah di Madian. Apa itu Madian? Tempat persembunyian Nabi Musa ketika dikejar oleh Fir'aun. Yang ketiga, berhenti lagi di sebuah bukit namanya Bukit Tursina. Berangkat lagi yang keempat, singgah lagi di sebuah lembah yang banyak tanaman kurma dan kurmanya sangat subur. Lembah itulah yang bernama Baitul Lahmi, yang dalam bahasa Injil, bahasa Ibrani disebut Bethlehem, tempat lahirnya Nabiullah Isa alaihi salam. Jadi Bethlehem, Al-Quran menyebutnya Baitul Lahmi. Ya, jadi namanya beda tapi tempatnya sama. Perbedaan bahasa. Ya, banyak Ibrani dengan bahasa Arab. Ya, kalau mereka bilang, kalau kita bilang Nabi Musa, mereka memanggilnya Moses. Kita bilang Nabi Ibrahim, mereka panggil Abraham. Kita bilang Ismail, mereka panggil Samuel. Kita bilang Daud, mereka bilang David. Ya, kita bilang Nabi Yusuf, mereka bilang Yosef. Kita bilang Sulaiman, mereka memanggilnya Solomon. Bisa jadi kita panggil Pak Camat, dia panggil Pak Comot. Bisa jadi.
perbedaan bahasa, tapi orangnya sama. Ya, jadi Baitul Lahmi ini tempat lainnya Nabi Isa. Yang kelima, Nabi sholat lagi yaitu di Al-Quds atau Masjidil Aqsa. Jadi perjalanan dari Haram ke Aqsa, Nabi sholat sebanyak 5 kali, menunjukkan Nabi akan menerima perintah sholat sebanyak 5 kali sehari semalam. Bapak Ibu, inti pengajian kita ambil yang pertama. Nabi dibedah dadanya ketika umur 4-7 tahun. Diisilah tadi dengan 5. Yang 5 ini sudah ada namanya sholat. Artinya anak umur 4-7 tahun turun hadisnya, ajarkan anakmu sholat ketika umur 7 tahun. Biarkan mereka ibu maghrib datang kemari. Pengurus anak-anak jangan dimarah Pak. Nabi pernah marah ketika suatu hari Nabi datang ke masjid, anak-anak tidak ada. Mana suara anak-anak surga, kata Nabi. Lalu oleh ahli sufa, kami usir ya Rasul. Kenapa? Mereka ribut mengganggu. Kenapa kalian usir? Itu adalah suara anak-anak surga. Tanpa suara mereka, malaikat pun tidak mau datang ke tempat ini. Marah Pak Bu. Rasul bilang anak-anak itu dibentak-bentak, diusir dari masjid. Gak boleh Pak. Bimbing mereka. Kalau mereka ribut, laki-laki agak 2 orang ke belakang. Cuma biasanya anak-anak ini ribut kan karena jadi wakil dia Pak. Jadi wakil Pak. Anak-anak ini jadi wakil kemari. Kalau betul bapaknya pun ada, anak-anak pasti takut gitu. Aduh, ayah dari situ. Ini kan banyak wakil yang datang. Allah, Mas Haji, wakil. Apa belum pulang mancing kok, panik. Jadi wakil, wajar dia ribut. Kalau bapaknya ada, anaknya ada, emaknya ada, oh subhanallah Bapak Ibu, anak-anaknya akan segan Bapak Ibu, gak akan berani ribut. Cuma kenapa dia wakil, cemana lah. Iya kan? Jangan dimarah Pak. Yang harus dimarah kalau mereka